Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas Rendah. Pengertian pembaca bermula. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran membaca dengan baik sehingga mampu menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai suatu yang menyenangkan. Tujuan membaca permulaan. Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas 1 dan kelas 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Tujuan membaca permulaan yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca yaitu metode eja, metode bunyi dan abjad, metode suku kata dan metode kata, metode global, dan metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Metode eja. Pertama, pengenalan abjad. Kedua, merangkai huruf menjadi suku kata menjadi kata menjadi kalimat. Metode eja. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode ini memulai pengajarannya dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dilafalkan anak sesuai bunyinya menurut abjad. Setelah melalui tahapan ini, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Seperti contoh, huruf B, A, D, U. Dibaca atau dieja, B-A, ba, D-U, du. Dibaca badu. Metode bunyi dan abjad. Huruf-huruf tidak disebut dengan nama abjadnya, melainkan nama bunyinya. Huruf M tidak diucapkan sebagai M atau am, melainkan M. Metode selanjutnya itu yang kedua yaitu metode bunyi dan abjad. Proses pembelajaran membaca pemula dengan metode bunyi hampir sama dengan metode eja. Hanya saja perbedaannya itu terletak pada sistem pelafalan abjad dan hurufnya. Selanjutnya itu yang ketiga ada metode suku kata dan metode kata. Nah, metode ini yaitu proses pembelajaran membaca pemula dengan metode yang diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan seterusnya. Suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata-kata yang bermakna. Nah, yang keempat adalah metode global. Yang disajikan pertama kali dalam metode global kepada murid adalah kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Gambar itu ditujukan untuk mengingatkan siswa kepada kalimat yang ada. Yang selanjutnya yaitu adalah metode suku kata dan metode kata. Diawali dengan pengenalan suku kata yang kemudian menjadi suku kata dirangkaikan menjadi kata-kata bermakna. Baiklah, yang terakhir yaitu metode SAS atau Structural Analytic Synthetic, yang dimulai dari perkenalan struktur kalimat,
yang kemudian melakukan proses analitik untuk mengenal konsep kata, dan yang terakhir kalimat diuraikan dalam bentuk kata. Proses penguraian metode SAS terbagi 3. Yang pertama, kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, kata menjadi suku-suku kata. Dan yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf. Baiklah, adapun kesimpulan yang dibuat oleh kelompok kami yaitu membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Siswa belajar untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca dan menangkap isi bacaan dengan baik. Pembelajaran pembaca permulaan diberikan di kelas 1 dan 2. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar. Sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut, tujuan membaca permulaan juga dijelaskan dalam Depdikduk, yaitu agar siswa dapat membaca kata-kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata, perbuatan maupun tingkah laku kami yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.